Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hotmar Rizky Siregar, calon guru penggerak Angkatan 8 SMA Negeri 7 Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya, yang mana dalam tugas adalah menganalisis video yang ada dalam LMS terkait dengan pemanfaatan aset dengan Bagja. Tujuan pembelajaran khusus dalam tugas ini adalah 1. CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan B, A, G, J, A dari tayangan video yang ada. 3. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. 4. CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Adapun penugasan dalam tugas ini adalah 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 4. Kegiatan tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan B, A, G, J, A, 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Visi sekolah dalam video. Terwujudnya siswa yang memiliki karakter unggul, kreatif, mandiri, dan bahagia dalam pembelajaran. Prakarsa perubahan, mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Pertanyaan utama, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar siswa? Kegiatan tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan B, A, G, J, A, B? Buat pertanyaan utama. Pertanyaan: bagaimana meningkatkan semangat belajar pada siswa? Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tindakan, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk merencanakan perubahan. Guru meminta pendapat murid tentang faktor yang meningkatkan semangat belajar. Guru mendiskusikan penyemangat belajar dengan murid setelah menuliskannya di papan tulis. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan: 1. Langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk memahami siswa dan mendorong semangat belajar mereka? 2. Apa strategi yang efektif untuk mengilhami siswa dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan: 1. Guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. 2. Guru meminta murid untuk menceritakan hal-hal yang disukai dari kelasnya. 3. Guru mengajak murid untuk mengunjungi kelas 2 dan 6 untuk mengetahui apa yang mereka sukai dengan kelasnya sehingga dapat dijadikan inspirasi mengenai suasana kelas yang membuat semangat. 4. Guru mengajak murid untuk mendiskusikan tentang hal apa yang mereka sukai dari kelas sendiri dan kelas 2-6. G. Gali mimpi. Pertanyaan: 1. Apakah mengatur tata letak dan dekorasi kelas dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan membuatnya lebih nyaman? 2. Bagaimana cara guru menemukan dan merangsang minat siswa untuk meningkatkan semangat belajar? Tindakan: 1. Mengajak murid membayangkan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai pendukung belajar. 2. Mendorong murid untuk berdiskusi dan menuangkan ide dalam bentuk gambar mengenai kelas impian mereka. 3. Meminta murid untuk mempresentasikan kelas impian mereka agar dapat memotivasi diri sendiri dan teman-teman sekelas. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan: 1. Bagaimana membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan? 2. Langkah-langkah apa yang harus diambil oleh guru dan murid untuk mencapainya? Tindakan: 1. Guru mengajak murid untuk menyebutkan apa saja yang akan dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian. 2. Guru membantu murid menulis kebutuhannya di papan tulis. Siswa bekerja dalam kelompok untuk merencanakan perubahan yang akan mereka lakukan dalam kelas. A. Atur eksekusi. Pertanyaan: 1. Pihak mana yang terlibat dalam program atau kegiatan ini? Kapan kegiatan akan dilaksanakan? 2. Apa strategi yang diterapkan untuk menjalankan kegiatan tersebut agar sesuai dengan rencana? Tindakan: 1. Guru meminta murid untuk membagi tugas dalam kelompok. 2.
Guru membantu murid menentukan waktu mulai mewujudkan rencana. 3. Guru dan siswa bersama-sama merencanakan jadwal pelaksanaan serta mengidentifikasi siapa yang akan melakukan tugas-tugas tertentu. 4. Murid melaksanakan rencana tersebut dengan bimbingan guru. Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video. Dalam tayangan video, pemimpin tergambar sebagai guru yang menginspirasi siswa untuk berpartisipasi dalam merancang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Pemimpin ini juga membimbing siswa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan perubahan. 1. Inspirator, guru dalam video ini berperan sebagai inspirator. Guru mengilhami siswa untuk berpartisipasi aktif dalam merancang kelas yang lebih baik. Guru mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan membayangkan kelas impian mereka yang nyaman dan menyenangkan. 2. Pendamping dalam perubahan, pemimpin ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga berperan sebagai pendamping dalam proses perubahan. Guru tidak hanya memberi arahan, tetapi juga turut serta membimbing siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan perubahan yang mereka inginkan untuk kelas mereka. 3. Mengoptimalkan aset yang ada, guru menunjukkan bagaimana kita bisa memanfaatkan aset yang sudah ada di sekitar kita. Guru mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu memerlukan investasi besar-besaran, melainkan dapat dimulai dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada, seperti sumber daya kelas yang ada saat ini. Modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video dan pemanfaatannya. 1. Modal manusia. Adanya dukungan dari para pemangku kepentingan. Menggunakan kecerdasan rekan untuk mengembangkan gagasan perubahan. Menggunakan kreativitas dan kecerdasan siswa untuk merancang kelas yang menyenangkan dan nyaman. Menghargai keragaman karakteristik siswa sebagai suatu keuntungan. 2. Modal sosial. Membentuk kemitraan dengan rekan pengajar untuk memperumus gagasan perubahan. Berkolaborasi dengan wali kelas 2 dan 6 untuk mengamati aktivitas di dalam kelas. 3. Modal fisik. Memaksimalkan ruang kelas sebagai media untuk mewujudkan suasana belajar yang ideal dan memotivasi. Mengoptimalkan penggunaan sudut-sudut kelas dan prasarana yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menyediakan ruang kelas yang luas agar siswa bebas berkreasi. 4. Modal lingkungan alam. Salah satu cara untuk menghias kelas secara ramah lingkungan adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 5. Modal agama budaya. Dengan memanfaatkan sikap santun dan gotong royong siswa yang sudah membudaya, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 6. Modal politik. Kepala sekolah yang mendukung perubahan positif melalui kebijakan yang memperhatikan kepentingan warga sekolah sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mengutamakan murid. 7. Modal finansial. Bantuan operasional sekolah, BOS, dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan siswa. Demikian analisis video yang saya buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik, dengan berpihak pada murid. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.